Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Alhamdulillah, para jamaah, para pengurus, bapak ibu, kita semua yang hadir, yang semoga selalu senantiasa diberikan sehat, selamat, barokah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Tabaraka wa ta'ala selalu senantiasa memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita semuanya. Pada kaji kita yang sebelumnya bahas tentang bagaimana kondisi seorang yang akan dimintai pertimbangan mendapatkan mizan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pagi hari ini kita akan bahas tentang bab ma yus'alu anhul abdu wa kaifiyati su'al. Tentang bagaimana kemudian apa yang ditanya saja oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan siapa orang yang terbaik di antara yang disebutkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih dalam pembahasan urusan-urusan yang berkaitan dengan akhirat kita semuanya. Sungguh apa saja yang kita lakukan ini jamaah yang mulia, apa yang kita perbuat oleh organ tubuh kita, apa yang kita ucapkan, semuanya dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Tabaraka wa ta'ala berfirman dalam satu ayatnya Al-Isra ayat yang ke-36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguh kata Allah Subhanahu wa ta'ala, apa saja yang kalian dengar, apa saja yang kalian lihat, apa saja yang terlintas dalam hati yang memunculkan, menimbulkan satu gerakan, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kecuali semuanya akan dipantau, ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun yang dikerjakan oleh tubuh kita, organ tubuh kita, oleh panca indrawi kita, semuanya akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah.
Allah pun firmankan dalam surah Yunus ayat yang ke-23. Summa ilaina marji'ukum fanunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah Subhanahu wa taala menyatakan summa ilaina marji'ukum. Kemudian kepada kamilah kalian semuanya kembali. Orang yang baik kembali, orang yang buruk kembali, orang yang amal kembali, orang yang tak amal pun juga kembali semuanya ke Allah. Tapi mereka kembali, kata Allah Ta'ala, panunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maka setelah kembali, baru kami akan kabarkan apa saja yang mereka kerjakan itu. Sehingga terdirilah manusia ini menjadi orang-orang yang kembali dalam kondisi diridhai oleh Allah. Ada yang kembali dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul bala wa rabbi latub'atsunna latunabba'unna bima amiltum. Kata Allah Ta'ala, qul bala wa rabbi, katakan ya Muhammad, bahwasanya demi Allah iya, kalian semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah bangkit, tsumma latunabba'unna, lalu kemudian kalian dikabarkan semuanya, dikabarkan oleh Allah bima amiltum, apa saja yang kalian kerjakan itu. Maka orang-orang yang menuju Allah Subhanahu wa ta'ala itu hanya ada dua jamaah mulia. Ada yang wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ada dua kelompok umat manusia. Dua kelompok umat manusia yang berat timbangannya dan yang ringan timbangannya. Maka apapun sekecil apapun yang dikerjakan oleh manusia dari kebaikan-kebaikan yang ada, maka yarahu, orang akan mendapatkannya. Ia akan melihat bagaimana akibat yang diterima olehnya, pahala yang diberikan, yang dijanjikan oleh Allah kepadanya. Begitu pula amal keburukan, sekecil apapun amalan itu, sekecil apapun amalan keburukan yang ada, walaupun hanya menjadi penggembira saja, walaupun hanya senyum saja, maka ia pun juga yarahu, ia akan dapatkan kemurkaannya nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas gerak-gerik kita semuanya, ucapan, perbuatan, tangan, kaki, perut, apa saja kita keluarkan, semuanya dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta apa yang kemudian masuk dalam diri kita, yang kita makan pun semuanya akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Tsumma latus'alunna yawma idzin anin naim. Jadi kata Allah Ta'ala, tsumma latus'alunna yawma idzin anin naim. Kemudian akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala anin naim, pada hari itu anin naim, apa yang kalian nikmatin itu. Maka diterangkan dalam satu riwayat Imam At-Tirmidzi, pada saat itu para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajmain mengatakan, ya kata Abu Hurairah, lama nazalat hadhil ayat, ketika turun ayat summa latus'alunna yawma idzin anin naim, qala an-nasu ya Rasulullah, maka orang-orang bertanya, ya Rasulullah, ay an-naim nas'al, apa nus'al, apakah semua nikmat yang kami rasakan ini semuanya akan ditanya oleh Allah Ta'ala, kami akan ditanya oleh Allah? Fa innama humal aswadan wal adu hadir, ya Rasulullah, padahal yang kami makan ini cuma al-aswadan, dua benda hitam, dan pada waktu benda hitam itu kami makan dalam kondisi wal adu hadir, para musuh datang kami hadapi. Jadi mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajmain mengatakan, ya Rasulullah, apa hanya sekedar menegakkan punggung, itu pun untuk jihad fi sabilillah, kemudian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis itu disebut al-aswadan. Aswadan itu dua benda hitam. Yang dimaksud dua benda hitam, at-tamru wal ma, yaitu kurma dan air.
Ya, maka dulu waktu kami awal-awal ngerti, kami nggak ngerti. Awal-awal ngerti, kami nggak ngerti. Apa ini kok hadis ngomong al-aswadan. Aisyah ngomong al-aswadan. Dua benda hitam yang kami makan. Sahabat juga ngomong dalam riwayat tersebut al-aswadan. Dua benda hitam yang kami makan. Apa dua benda hitam itu? Maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab at-tamru wal ma, kurma dan air. Kalau kurma disebut benda hitam wajar. Tapi kalau air, bahkan air kan warnanya putih. Tapi dalam bahasa hadis disebut dua benda hitam. Ternyata kemudian dikatakan jamaah mulia, disebut hitam itu karena lapar yang sangat luar biasa. Jadi karena lapar yang luar biasa, maka lihat benda putih itu kelihatan hitam. Itu saking laparnya berarti. Insya Allah. Ya, kita kalau saking laparnya itu lah. Ramadan jam 2 kan itu kan. Lihat ya kecoak jatuh saja kayak kurma gelinding kan gitu kan. Insya Allah. Karena matanya yang lagi terkena dampak efek dari perut yang lapar. Loh, Masya Allah. Lihat kan ibu saja kayak lumpia kan itu kan. Insya Allah. Jadi disebutkan jamaah rahimakumullah oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, ya Rasulullah, apa tetap ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kami makan cuma al-aswadan, dua benda hitam, wal aduwu hadir, sementara kondisinya hanya untuk menegakkan pundung, menegakkan daripada punggung badan menghadapi musuh-musuhnya Allah. Insyaallah. Wasuyufuna ala watikina, sementara pedang-pedang sudah kami siapkan di pundak-pundak kami. Kami cuma negakin punggung, saking laparnya. Kami cuma ketemu juga cuma makanan air dan kurma. Qal inna dzalika sayakun, kata Nabi SAW, iya, itu pun tetap akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kurma sama air saja untuk jihad fisabilillah ditanya oleh Allah, dari mana kurmanya, untuk apa dan lain sebagainya. Terus bagaimana kenikmatan-kenikmatan yang kita nikmati? Habis nikmat kemudian tidur, habis dapat nikmat kemudian leye-leye lagi, kan itu kan, Masya Allah. Itu nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pun nanti juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus bagaimana kemudian rekening ya yang dialirin ya dana miliaran rupiah dari judi online itu, Masya Allah. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwalu ma yus'alu anhu yaumal qiyamah ya'nil 'abd ayyuqal lahu alam nas'al dzalika jismuk wa nurwika minal ma'il barid. Hal yang pertama ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, yang pertama ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah badan yang sehat dan makanan yang enak. Jadi hal yang ditanyakan oleh Allah Ta'ala, badanmu sehat, itu dipakai untuk apa? Badan sehat dipakai untuk apa? Nutrisi yang kami berikan, makanan, kenikmatan, air, kue, dan lain sebagainya. Untuk tegak punggung, tegak badan, dipakai gerak-gerik kemana? Insya Allah. Itu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan dalam satu riwayat Abu Nu'aim, wa kharaja Abu Nu'aim al-Hafidh bin hadis al-A'mas an Abi Wa'il Syakik an Abdillah qala Rasulullah SAW, ma min abdin yaktu khutwatan illa su'ila anha ma arada biha. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang itu melangkahkan langkahnya kecuali langkahnya akan ditanya oleh Allah, berapa langkahmu dan arahnya kemana. Insyaallah. Jadi riwayat yang lain yang ditanya oleh Allah Ta'ala pertama apa? Langkah ini. Kaki itu loh. Kaki itu berapa langkah tiap hari, kemudian langkahnya itu menuju kemana. Insyaallah.
Apakah kemudian kaki ini lebih kuat menuju masjid, ataukah kaki ini lebih kuat menuju tempat yang lainnya? Ditanya oleh Ta'ala. Langkah kakinya ditanya, gerak tangannya pun ditanya, sorot matanya pun ditanya, sampai Allah Ta'ala katakan, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dan Allah mengetahui qa'inatal a'yun, pengkhianatan mata. Bahasa Qur'annya itu pengkhianatan mata. Kenapa? Karena mata itu terkadang khianat. Ya, matanya ngadep ke depan, padahal bolanya itu ngadep ke kiri, ngelirik. Cakep juga tuh orang. Loh, Masya Allah. Ke depan, tapi bola matanya itu ke kiri. Ke kirinya mata itu loh, tahu. Masya Allah. Tubuhnya ngobrol sama istrinya, kan itu kan. Mulutnya pun ngomong sama istrinya, tetapi matanya ngelirik ke WhatsApp, chattingan sama si Markona. Loh, tahu. Allah itu tahu. Tahu lihat. Insya Allah. Maka Allah tabaraka wa ta'ala tahu kha'inatal a'yun, pengkhianatan mata. Kalau bola mata itu Allah ngerti kemana arahnya, apalagi organ tubuhnya, apalagi kemudian fisiknya. Wa ma tukhfis sudur, yang tersembunyi di dalam hati manusia. Makanya hidup itu tidak hanya tentang uang. Hidup itu enggak hanya tentang duit. Orang bahasanya duit. Tahajud minta duit, duha minta duit, depan Ka'bah juga minta duit, di surga juga masih minta. Ya Allah. Padahal duit di dunia itu dipakai, pakai makan, pakai jalan-jalan, duitnya masih ada, orangnya sudah habis. Terus gimana pakai yang haram-haram itu? Para jamaah rahimakumullah. Jadi dalam riwayat yang pertama tadi yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu apa yang kita makan, tubuh yang sehat ini. Riwayat yang lain Abu Nu'aim mengatakan yang ditanya oleh Allah adalah langkah kakinya, kemana yang ditujunya. Insyaallah, ma arada biha, kemana kalian inginkan langkah kaki itu, kemana kalian tuntun, ditanya oleh Allah. Dalam riwayat Imam Muslim an Abi Barza al-Aslami radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah, tidak akan bergeser, tidak akan bergerak telapak kaki umat manusia yaumil qiyamah hatta yus'ala an arba'i khisal, kecuali ia ditanya 4 hal oleh Allah. Tidak bergeser telapak kaki manusia di yaumil qiyamah kecuali ia ditanyakan oleh Allah Ta'ala, yaitu 4 hal. Apa 4 hal yang ditanyakan oleh Allah Ta'ala? Yaitu dikatakan an umrihi fima afna. Pertama yang ditanyakan oleh Allah, umur. Loh, umur ini loh Pak. Masya Allah. Umur ini makin tua ditanya oleh Allah. Ya. Umur. Yang ditanyakan oleh Allah Ta'ala pertama itu umur. Apa yang ditanyakan Ta'ala? Fima afna. Di mana habisnya? Umur ini di mana habisnya? Lah habisnya umur itu hanya ada 2. Dalam taat dan di luar taat. Umur itu pasti habis. Tidak ada cerita umur tidak habis. Dalam sejarah yang paling panjang umur-umur yang dimiliki oleh manusia atas pemberian Allah adalah umatnya Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Umatnya Nabi Nuh, hatta nabinya sendiri yang dakwanya saja sudah 950 tahun berakhir dengan kematian. Umurmu berapa? Kau pakai untuk apa? Keluar nafas, masuk nafas dalam kondisi apa? Ditanya oleh Allah Ta'ala. Insyaallah. Bukan kemudian enak-enak. Ya, umur panjang. Kemudian bengong, tahu-tahu mati. Ya, ada azan, gak ada gerak. Ya, masjid keluar-keluar,
Gak ada aktivitasnya, gak ada pergerakan untuk menujunya. Udat, udut. Tahu-tahu, Masya Allah, dikira mati itu hal yang biasa. Ya, mati di perkara yang besar. Ya, wa aqdamu, dan yang lebih besar darinya adalah al-ghaflah anhu. Lali mati. Mati itu musibah. Musibah yang lebih besar dari mati, lalai mati. Makanya Quran itu menamakannya musibah. Idza asabatum musibah. Ketika mereka tertimpa musibah. Ya, musibatul maut, yaitu musibah kematian. Jadi yang pertama yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang umur, fima afna, umur kamu berapa dan habisnya di mana? Wa an jasadihi, yang kedua jasad. Jasad. Yang kedua jasad, tubuh. Fima abla, di mana dilelahkan. Tubuh ditanya ta'ala. Tubuh orang itu pasti mengalami lelah. Kata Nabi, lelahmu di mana? Itu nanti ditanya oleh Allah Ta'ala. Ada orang lelah dalam taat, ada orang lelah di luar taat. Ya, ada orang lelah dalam taat, bangun sebelum subuh. Subuhnya sudah jam 4. Ya, Masya Allah. Lebih maju lagi. Masya Allah. Lelah. Ya, ambil air wudhu dalam kondisi yang masih dingin. Ya, menuju masjid. Lelah. Ya, kemudian duduk, sender, kan itu kan? Habis nyender, kemudian diotak-atik ke depan, senderin lagi, kaki tekuk kanan, 1 menit tekuk kiri lagi, jujurin ke depan, dipijitin sendiri, mata kanan merem, mata kiri melek. Itu tandanya lelah. Ya, lelah. Insya Allah. Jadi lelah itu ditanya ta'ala, kamu itu lelahnya di mana? Lelah benar apa lelah-lelahan? Kuatan mana kemudian duduk dalam satu majelis atau kemudian duduk dalam majelis yang lainnya? Ditanya ta'ala. Ya Rasulullah bengkak. Bengkaknya karena sholat. Nah kita bengkak. Asam urat, beda mau nih. Jadi ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berlelah-lelah dalam taat ke Allah Ta'ala. Ada orang yang lelah-lelah dalam maksiat. Kita berangkat ke masjid, orang baru keluar dari apartemennya. Loh, Masya Allah. Dalam kondisi yang maksiat kepada Allah di waktu malamnya, lelah. Lelah menutupi daripada bininya yang di rumah, kan itu kan? Lelah menghapus chattingannya, lelah Pak. Maksiat juga lelah, orang taat juga lelah. Lelah itu loh ditanya. Kamu sakit karena apa? Bengkak kaki karena apa? Mata bengkak karena apa? Ditanya oleh Allah. Kaifa abla? Wa an ilmihi. Yang ketiga ditanya oleh Allah tentang ilmunya. Ma'amila fihi. Tentang ilmu ditanya oleh Allah Ta'ala. Ma'amila fihi. Di mana diamalkannya. Ya, makanya Nabi SAW berlindung daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Dampak dari ilmu yang tidak bermanfaat lebih besar daripada orang yang tidak punya ilmu. Makanya Nabi SAW pada waktu pagi sore berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Pertama kali yang dimintain perlindungan oleh Nabi adalah ilmu yang tidak ada manfaatnya. Capek-capek, lelah-lelah mencari ilmu. Ujungnya hanya untuk jadi maling saja, pulang ke Indonesia. Hanya untuk menjadi, ya Masya Allah, backingan-backingan orang-orang yang gak benar. Ya, ilmunya ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmumu dipakai untuk apa? Masya Allah. Bahaya yang ditimbulkan oleh orang bodoh, ya, dengan bahaya yang ditimbulkan oleh orang pintar yang gak bermanfaat ilmunya, lebih besar orang pintar. Jagat ini hancur bukan karena orang bodoh, tapi karena orang pintar tapi tidak bermanfaat.
Beliau Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. 4 perlindungan Nabi. Pertama, berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat, karena ini bahayanya besar. Wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak pernah khusyuk, hati yang galau, hati yang hidupnya itu merana, gak pernah tenang, galau, punya duit ya galau, gak punya duit tambah galau, ada orang galau, banyak orang, gak ada orang juga galau terus, ya, hatinya gak pernah mengalami ketenangan, ya, hatinya gelisah hari-harinya, ini juga penyakit. Yang ketiga, Nabi mengatakan nafsil la tashba, jiwa yang lapar. Nah, ini lebih berbahaya lagi. Jiwa yang lapar, yang tidak pernah merasa kenyang. Ini pun sangat berbahaya. Udah punya, masih pengen lagi, rakusnya luar biasa. Ya, makanya mereka orang-orang yang suka kaya, banyak juga yang ada di suka miskin. Ya, Insya Allah. Di suka miskin itu penghuninya banyak orang suka kaya. Maka yang keempat, jamaah mulia, Nabi berlindung dari doa yang tidak diijabah oleh Allah Ta'ala. Makanya riwayat Imam Muslim mengatakan, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'i khisal. Tidak akan bergerak telapak kaki umat manusia nanti di yaumil qiyamah hingga ia ditanya oleh Allah tentang 4 urusan. Tentang umurnya, di mana dihabiskan, tentang tubuhnya, di mana dilelahkan, tentang ilmunya, di mana diamalkan, dan yang keempat yaitu wa'an malihi, tentang hartanya. Harta itu yang panjang hisabnya, yang panjang timbangannya. Ya, dikatakan wa'an malihi, tentang hartanya, min aina iktasabahu wa aina anfaqahu, dari mana ia berasal dan kemana ia dibelanjakan. Darinya sudah ditanya, kemananya pun juga ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah rahimakumullah, makanya bagaimana seorang hidup di dunia ini jadi orang yang terbaik, karena itu yang akan menjadikan perkara besar seorang dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Umurnya juga menjadi umur yang penuh barokah. Makin panjang umur, makin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu termasuk kelompok orang yang terbaik. Jadi dalam beberapa riwayat hadis jamaah mulia, kelompok orang-orang yang terbaik itu, dalam beberapa hadis diantaranya pertama, orang yang makin panjang umur, makin baik amal perbuatannya. Umurnya makin panjang, makin baik amal perbuatannya. Ini orang yang mulia. Sehingga diceritakan dari Abdullah bin Bushr radhiyallahu anhu, anna A'rabiyan, sungguhnya ada A'rabi, orang Badu, orang pedalaman, qala ya Rasulullah man khairun nas. Ada orang Badu pedalaman nanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man khairun nas? Ya Rasulullah, siapa orang yang terbaik itu? Siapa orang yang terbaik ya Rasulullah? Qal man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang terbaik itu orang makin tua, makin banyak amal perbuatannya. Itu namanya orang terbaik. Ya, insyaallah. Jadi orang yang terbaik itu makin tua, yang enggak benar ia nemuin tobat, yang benar ia nambah modal. Makanya kan dalam tadzkirah di awal-awalnya bab yang melarang untuk minta mati. La yatamannayanna hadukumul maut. Kalian enggak perlu minta mati, kata Nabi. Sebab andaikan kalian ngerti bahwasanya mati itu tidak lain adalah memutuskan daripada amalan kalian. Dan tidaklah bertambah usia bagi seorang mukmin kecuali nambah kebaikannya. Kalau ia adalah
orang yang buruk, maka ia akan menemukan pertaubatannya. Tetap panjang umur itu bermanfaat. Tapi kalau panjangnya umur itu manfaatnya enggak ada, nambah baik ya enggak, tobat juga enggak, ya kalau begitu mendingan mudar. Maka Nabi mengatakan, siapa orang yang terbaik? Ketika ditanya oleh orang Arabi, oleh orang Badu, Nabi mengatakan, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang terbaik, orang yang makin panjang umur, makin banyak kebaikan yang dikerjakan. Makin tua itu makin semangat. Dulu orang itu mah rajin Pak Ustadz. Ya sekarang udah tua sih, makanya jarang-jarang ke masjid. Justru kalau mau mati itu ke masjid. Ya. Kalau badan itu masih mampu. Nah itulah jamaah mulia. Karena ada kali dulu rajin Pak Ustadz, rajin ngaji. Sekarang udah tua sih, makanya jarang ngaji sekarang. Terus ngapain? Yang gendong cucu lah. Gendong cucu kan pakai tenaga juga. Ya, insya Allah. Cucu udah punya emak. Emaknya suruh bayar pembantu. Ya, gendongnya jarang-jarang, jangan sampai kemudian disibukkan dengannya. Jadi orang ketika dalam adangan agama ini, ketika usia itu sudah mulai sepuh, justru harus semakin semangat. Sebab berarti kedekatan kepulangannya itu sebentar lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yatamanna adukumul maut. Makanya diterangkan dalam tadkirah awal itu dikatakan janganlah di antara kalian itu minta mati, kata Nabi. Ya, dikatakan imma muhsinan, kalau orang itu baik, fala'allahu yazdad. Kalau orang itu baik, panjangnya umur, menambah kebaikannya, modal kepulangannya. Wa imma musian, bila ia orang yang buruk, falaka fala'allahu yasta'tib, maka boleh jadi ia akan mencari ridhonya Allah, ia akan bertaubat ke Allah. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat yang lain, wa fi riwayati li Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, riwayat yang lain qol la yatamanna adukumul maut, janganlah kalian itu minta mati, wala yad'u bihi qabla ayyatiyahu, bahkan berdoa minta mati sebelum mati itu datang, enggak perlu diminta. Innahu idza mata in qata'a amaluhu, ya karena sungguhnya bila seorang itu mati maka putus amalnya. Jadi kadang-kadang amalnya udah putus sebelum mati. Na'udzubillah min dzalik. Jadi nambah umur itu, wa innahu la yazidul mu'min umruhu illa khaira. Mukmin itu tidak akan tambah umur kecuali kudu harus tambah amal baik. Insyaallah di umur. Makanya hal yang pertama ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, adalah umur. Ya, dalam Quran surah Al-Mulk ayat yang kedua, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan semuanya, kematian, kehidupan, untuk menguji kalian manusia. Ayyukum ahsanu amala, mana amal yang terbaik? Amal itu ada amal baik, ada amal yang terbaik. Makanya Imam Fudail bin Iyad mengatakan amal yang terbaik itu akhlasu waswabuhu, amal yang paling ikhlas, amal yang paling benar. Maka kemudian ditanyakan kepadanya, wahai Abu Ali, bagaimanakah amal paling ikhlas, paling benar? Maka ia mengatakan, innal amal idza kana shawaban wa lam yakun khalisa. Karena sungguhnya amalan itu bila benar tapi enggak ikhlas, maka lam yukbal, enggak diterima. Amalnya paling benar, amalnya sesuai dengan sunnah Nabi, tapi enggak ikhlas. Hatinya enggak ikhlas.
Apalagi kemudian hatinya ada perasaan ini lebih hebat daripada yang lainnya, ya, dan lain sebagainya. Amalnya nggak ikhlas, lam yuqbal, walaupun benar Allah nggak mau terima. Wa idza kana khalisa, bila amalan itu paling ikhlas banget. Tapi walam yakun shawaba, tapi nggak benar. Ikhlas tapi nggak benar. Ikhlas subuhnya 5 rakaat ikhlas ngalir, ya. Tapi nggak benar, nggak sesuai dengan aturannya sunnah, maka lam yuqbal, nggak diterima oleh Allah. Hatta yakuna khalisan shawaba, sampai amalan itu menjadi paling ikhlas, paling benar. Wal khalis ayyakuna lillah. Ikhlas itu yaitu ayyakuna lillah, ya, ia arahkan semata karena Allah. Wasawab, yang namanya benar, ayyakuna ala sunnah, yang namanya benar ngikutin aturan sunnah. Tuh. Jadi harus nyari yang paling benar. Kalau dalam Quran surah Al-Ahqaf ayat 15 itu, Pak, itu kalau sudah umur 40 tahun, nah kita kan jelang umur 40 kan, nanti kalau udah 40, ya, kalau sudah umur 40 tahun itu nyari amal yang menjadi modal. Apakah semua amal itu menjadi modal? Tidak. Makanya ketika itu Allah Ta'ala katakan, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanah, ketika orang sudah mencapai angka 40 tahun, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Yang ketiga, wa an a'mala salihan tardo. Ada kalimat tardo. Umur 40 tahun itu umur yang sudah mulai mempersiapkan diri benar-benar wan a'mala salihah, amal-amal soleh yang bikin Allah senang. Yang bikin Allah senang itu khalisan waswaba, ikhlas dan benar. Begitulah jamaah ulia, amal yang terbaik. Karena nggak semuanya amalan itu diterima oleh Allah. Tidak semuanya amalan itu kemudian bikin Allah senang. Jamaah ulia, di antara yang tidak bikin Allah senang itu amal yang tidak diinginkan oleh Allah. Gitulah. Ada nenek-nenek, cucu saking kepinginnya nyenengin neneknya, mau lihat, mau beli jagung yang mahal, banyak sekarung, mau lihat, jajan jagung sekarung, masya Allah, ada kacang, ada jagung, mau lihat, disuguhkan ke nenek, nek, ini nek dari kampung nek. Ya, ini jagung sama kacang nek, enak nek, enak nek. Kira-kira neneknya ngomel apa seneng? Ngomel. Kenapa? Karena kacang sama jagung itu nggak masuk dalam deretan menu makanan nenek-nenek. Itu bisa copot itu gigi. Loh, ya iya niatnya bener, gotong capek-capek kan itu kan, beli mahal-mahal umpamanya. Tapi si nenek gak doyan. Makanya cara nyenengin Allah, cara nyenengin Nabi, ya apa yang disenenginnya. Bukan kemudian yang paling banyak amal, tidak. Gak semuanya amal. Ya, zikir, tahajud, ya Allah, ngikutin Nabi. Karena habis baca hadis Ibnu Abbas, Nabi itu bangun pertengahan malam lebih dikit. Wah, bangun jam 1 zikir, illallah, ya, zikir, goyang-goyang tasbihnya sampai gelinding semuanya, ya. Tapi ketika subuh los atau subuhnya di rumah, yang penting khusyuk. Di Az-Zumar gak khusyuk, ya. Insya Allah, ya. Itu amal yang Allah gak seneng. Senengnya amalan itu diperintahkan oleh Allah, oleh Nabi. Subuh-subuh itu berangkat ke masjid, baru Allah senang. Sampai Nabi mengatakan 2 rakaat, ya, 2 rakaat sholat subuh itu menandingi qiyamul lail sepanjang malam. Gak pakai tahajud, tapi subuhnya jamaah. Itu ngalahin
dengan tahajud sepanjang malam, tapi subuhnya sendiri, apalagi bablas. Ini amal terbaik. Saya nangis di hadapan Allah ketika nggak ada orang bangun. Apa nggak gubris? Wong subuhnya hilang kok. Jadi amalan itu amal yang bikin Allah seneng. Ya, makanya dikatakan di situ orang 40 tahun dan mulai nata. Ya, bukan cuma yang penting amal, tidak, tapi amal yang bikin Allah senang. Itu menjadi amal terbaik. Ini nanti yang bikin timbangan itu berat. Ya maaf. Insya Allah. Oh, ya, ada satu riwayat itu, Pak, yang Abu Hurairah sebelum ngomong itu sampai insya Allah pingsan 3 kali. Ditanyakan, ya Abu Hurairah, apa yang kau ketahui tentang apa yang kau dengar dengan oleh Nabi ya di akhirat itu? 3 kali jatuh, 3 kali pingsan karena beratnya menceritakan daripada riwayat itu, yang dimana Abu Hurairah mengatakan ada orang sudah ngetem depan surga tapi diseret semuanya ke neraka. Ya gara-gara apa? Amalannya gak bikin Allah senang, jihadnya gak bikin Allah senang. Ya duit yang banyaknya dipakai untuk sedekah gak bikin Allah senang. Masya Allah. Gara-gara apa? Tidak ikhlas. Makanya nyari amal yang terbaik. Nah, kalau kita perhatikan dalam beberapa riwayat hadis jamaah mulia, di antara amal yang terbaik tadi itu, manusia yang terbaik tadi pertama, makin panjang umur, banyak amal. Yang kedua jamaah mulia, orang yang terbaik itu orang yang terbaik dalam pelunasan utang. Tuh, ingat utang. Ya, dalam riwayat muttafaqun alaih, ya, dari Abu Hurairah, khairukum ahsanukum qada'a. Kata Nabi, orang terbaik di antara kalian itu orang yang terbaik dalam hal pelunasan utang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana li rajulin 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam sinna minal ibil. Dalam satu riwayat diceritakan jamaah yang mulia, ada orang yang menagih utangnya Nabi dalam urusan unta kecil. Faja'ahu yataqadha. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pada saat itu mengatakan, sahabat, utuhu sahabat, aku ditagih utang. Insyaallah. Karena memang ini adalah Nabi itu mengerjakan apapun yang ada untuk mendidik hukum untuk umatnya. Utuhu, bayar, kamu carikan di belakang unta kecil untuk bayar utang. Qatalabu sinnahu falam yajidu lahu illa sinnan fauqaha. Maka saat itu para sahabat mencari hingga mengatakan, ya Rasulullah, ya untanya pada gede-gede ya Rasul, unta kecilnya enggak ada. Nabi utang unta kecil, Nabi nyuruh nyari unta kecil, sahabat nyari unta kecilnya enggak ada, yang ada unta gede. Dan harganya pasti lebih mahal. Maka apa kata Nabi SAW? Ya sudah, dah kasih aja, enggak apa-apa, kasih unta yang gede. Ketika setelah dikasihkan unta yang gede, faqala ufaitani wa fallahu bika. Duh, cakepnya apa yang kau lakukan ini ya Rasul, engkau membalas dengan yang bagus. Maka qala Nabi SAW, maka mengatakan, inna khiyarakum, orang terbaik di antara kalian, ahsanukum qada'a, orang yang terbaik dalam hal pelunasan utang. Nah, bagaimana terbaik dalam pelunasan utang itu? Tepat waktu. Ya, ngasihnya ya cash, ditambah, nambahin saat lunasin utang, itu disebut ahsanukum qada'a. Utang unta kecil dibayar unta besar. Jabir bin Abdullah qala ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku datangi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fil masjid, beliau ada di masjid, wa kana li alaihi dain. Aku datangin kemudian Nabi di masjid sedangkan beliau punya utang padaku. Kata Jabir, ya Rasul, engkau punya utang kepadaku.
Wa kana li alaidain faqadani wa zadani. Saat itu Nabi melunasi dan menambahi kepadaku. Jadi nambahin utang itu termasuk orang yang terbaik. Masya Allah. Sampai dalam satu riwayat jamaah mulia, man faraqar ruhal jasad. Siapa orang yang tubuhnya sudah berpisah dengan ruhnya, artinya mati. Siapa orang yang wafat, wa huwa bari'un min salasatin, lalu ia terlepas dari 3 hal, dakhalal jannah, ia masuk surga. Ini hadisun sahih. Siapa orang yang terlepas dari 3 hal, 3 hal yang bila tidak dikerjakan ya saat wafat, maka surga di hadapannya. Apa itu? Al-kibr. Pertama, sombong. Kalau orang itu mati, kalau nggak ada sombong, walaupun sedarrah, insya Allah surga masih ada di hadapannya. Ya pasti iman. Walaupun ya amal besar, ya ibadah besar, sosial besar, tapi ada sombong, masuk surganya susah. Ada kibir. Yang kedua, wal gulul. Gulul itu khianat. Ya, suruh ngurus orang, ngurus keluarganya sendiri. Khianat dia. Khianat. Insya Allah. Ya, khianat. Ya, katanya 5 tahun, belum 5 tahun, ya sudah hengkang. Khianat dia. Gak sesuai dengan MOU. Kau yang berjanji, engkau yang mengingkari. Ya, teganya dirimu. Ya, makanya sebentar lagi muncul janji-janji. Ya, jelang tanggal 27. Insya Allah. Sepanjang orang itu mati, tidak ada yang namanya sombong, tidak ada khianat, surga. Ternyata yang ketiga, wadden, utang. Jadi kata Nabi, 3 hal. Bila tidak ada pada diri seorang saat wafat, maka surga mudah terbuka. Apa itu? Pertama, sombong. Yang kedua, gulul, khianat, bohong, ngibul. Ya, bahkan termasuk kelompok minal ngibulin. Ya. Maka yang ketiga adalah utang. Jadi kalau ia mati gak ada utang, lancar. Kalau ada utang maka justru menjadi masalah. Mamata wa alaihi dinarun aw dirhamun qadiya min hasanati laisa amma dinarun wala dirhamun. Siapa orang yang punya utang kemudian dia mati, maka 1 dinar 1 dirham dibayar dengan amal perbuatannya. Insya Allah. Karena di akhirat tidak laku dinar. Yang laku amal perbuatannya ditarik untuk bayarin utang. Sebab nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin itu tergadai oleh utangnya, tergantung oleh utangnya sampai dilunasinya. Tughfaru lisyahid kullu dzanbin illa ad-dain. Semua dosa orang yang mati syahid diampuni oleh Allah kecuali urusan utang. Insya Allah. Bahkan ayyuma rajulin yadain dainan wa huwa mujmi'un alla yuwafiyahu iyyahu laqiyallahu sariqan. Siapa orang yang punya utang dan tidak mau melunasi. Siapa orang yang punya utang lalu tidak berniat untuk melunasinya, maka tidaklah ia bertemu dengan Allah kecuali tercatat sebagai status pencuri. Jadi orang yang punya utang itu akhiratnya statusnya pencuri. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi orang yang terbaik melunasin utang. Yang ketiga jamaah mulia, siapa orang yang terbaik yang memberatkan timbangan akhirat? Orang yang berakrab dengan Al-Quran. Nabi mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang terbaik, orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Sibukannya adalah tentang Al-Quran. Rawahul Bukhari an Utsman ibni Affan. Ini orang terbaik. Karena Quran itu punya silsilah kemuliaan. Ya, Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf, dan demi Quran yang mulia, turun dari Allah zat yang maha mulia melalui malaikat Jibril yang paling mulia,
kepada Nabi yang paling mulia, di waktu paling mulia, di malam paling mulia, di tempat paling mulia. Ya, dan orang yang memegangnya orang yang mulia, mengajarkannya orang yang mulia. Fajtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah orang kumpul-kumpul di rumahnya Allah, di masjid-masjid. Kemudian ia belajar Al-Quran, atau kemudian dibacakan firman Allah. Wa yatadarasunahu bainahum, ia tadarrus, ia belajar. Maka illa nazalat alaihimus sakinah, tidaklah kumpul kecuali datang kepadanya turun sakinah. Turun sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dilingkupi dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa haffathumul malaikah, dikelilingi dengan para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, bahkan namanya dibanggakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa orang yang terbaik lagi, yang menjadikan beratnya timbangan nanti di yaumil qiyamah? Orang yang paling banyak diharapkan kebaikannya dan paling jauh keburukannya. Jadi orang yang terbaik lagi itu orang yang paling banyak diharapkan kebaikannya dan paling jauh keburukannya. Ya, dalam riwayat yang panjang, ya, hadis yang panjang yang di ujungnya Nabi mengatakan dalam satu riwayat, dan ini sahih, khairukum mayyurja. Orang yang terbaik di antara kalian itu mayyurja, orang yang banyak diharapkan khairuhu, kebaikannya. Ya, wa yu'manu syarruhu, dan aman dari keburukannya. Itu namanya orang yang terbaik. Di orang yang banyak diharapkan oleh orang lain. Tuh ada Pak Haji, tuh ada Pak Haji tuh. Tenang dia. Kalau ada orang itu, orang-orang seneng. Seneng. Ya paling-paling kalau jalan-jalan ditraktir sama dia itu. Nah, dia seneng. Orang yang banyak diharapkan kebaikannya. Insya Allah kalau ngomong enak, kan itu kan? Insya Allah orangnya juga nggak pelit, gampang bantu dan lain sebagainya. Banyak diharapkan kebaikannya. Ya, bukan kemudian malah justru keadaannya, keberadaannya tidak disukai oleh orang lain. Insya Allah. Makanya orang yang hidup penuh dengan caci maki orang lain, maka ini khawatirkan bahwasanya yang ada di langit pun mencaci makinya. Siapa lagi orang yang terbaik? Seorang yang terbaik lagi kata Nabi dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Ya, riwayat Imam At-Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi mengatakan, khairukum, orang yang terbaik di antara kalian. Khairukum, khairukum, dua kali Nabi nyebutin. Khairukum, khairukum. Ya, orang yang terbaik di antara kalian khairukum li ahlihi, orang yang terbaik dalam rumah tangganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku orang yang terbaik dalam rumah tanggaku. Jadi kata Rasulullah, orang yang terbaik lagi orang yang terbaik dalam rumah tangganya. Wah, di kantor dihormati oleh karyawannya, di masjid dihormati oleh jamaahnya. Ya, kalau ngomong didengarkan oleh yang lainnya, tapi di rumah menjadi malah petaka bagi rumah tangganya. Tuh bapakmu, tuh ada bapakmu. Anaknya takut sama bapaknya, emaknya juga takut. Ya datang lagi tuh bapakmu tuh, pasti ini. Biasanya ngomel-ngomel kalau pagi-pagi kayak begini, Masya Allah. Orang terbaik itu ukurannya bukan di masjid. Orang terbaik itu ukurannya bukan di kantor. Ukuran orang terbaik adalah yang mendasar, yaitu dalam rumah tangga. Apalagi laki-laki. Laki-laki itu kata Nabi SAW mengatakan, ma akraman nisa illa karimun wa ma ahanahunna illa laimun. Laki-laki itu dikatakan laki yang terbaik kalau mampu memuliakan istrinya, dan tidaklah orang yang menghina-hina istrinya kecuali laki-laki yang terburuk. Loh, Masya Allah. Jadi beraninya ngelawan wanita. Jadi orang tuh kalau beraninya ngelawan wanita, kalau zaman Nabi disebut orang bodoh. Bahkan raja bodoh. Ya, tahu Abu Jahal? Abu Jahal itu bapaknya bodoh. Padahal dulu namanya Abul Hakam. Ya, julukannya itu sebelumnya adalah Abul Hakam, orang cerdas, pinter, profesornya,
jahiliyah kan itu kan. Insyaallah Abul Hakam itu. Ya. Itu naik kudanya hebat, main pedangnya pun canggih, ya, itu Abul Hakam. Sehingga suatu ketika kemudian ia berhadapan dengan seorang wanita yang bernama Sumayyah. Siapa? Sumayyah. Sumayyah itu istri dari Yasir, emaknya Ammar bin Yasir. Ya, suaminya istrinya Yasir, ya, istri anaknya namanya Ammar, keluarga surga. Di awal-awal Islam, pertama kali wanita yang peluk agama ini, ya, agama Islam setelah Khadijah Al-Kubra, seorang yang bernama Sumayyah. Insyaallah. Maka ia berhadapan dengan Abu Jahal itu, ya, Abul Hakam itu. Ringkas ceritanya, Sumayyah, lepaskan agamamu. Ngapain engkau ikutin Muhammad itu? Ringkas ceritanya, ia tolak, marahlah Abu Jahal, dicabut tombaknya, ditusukkan kemaluannya, tembus sampai ke pantatnya, kemudian digerakkan, dirobek. Ya, wanita pertama mati syahid. Pertama wanita yang mati syahid namanya Sumayyah. Yang kuburannya itu terlihat dari Hotel Anjum yang ada di ujung perluasan, ya, Abdullah, Raja Abdullah. Pintu Abdullah, Babu Abdullah. Insyaallah. Jadi kalau di Mekah itu kalau ada tanah lowong kok gak dibangun hotel, padahal kanan kirinya kok hotel, berarti tanah ini ada masalah. Ya. Kalau diterus mesti ada sejarah. Ya. Masih agak warasan sedikit, ya, walaupun di Riyadh sudah gak waras kan gitu kan. Masya Allah. Nanti khawatir kalau ditutup. Jadi mesti tanah itu punya sejarah. Kenapa nggak dibangun hotel? Kenapa nggak dibangun apartemen? Ya, padahal itu masih strategis, kan itu kan? Nggak terlalu jauh. Itu Hotel Anjum itu masih kelihatan. Kenapa di situ tanah kok nggak ada apa-apanya? Padahal kanan kirinya gedung. Oh, ada masalah. Ditelusurin, di situ jenazah Sumayyah. Dan bersama, ya, anak-anak perempuan yang dikubur di zaman jahiliyah. Sebab mereka kalau punya anak perempuan langsung dikubur. Di situ kuburannya. Nah, ini jamaah mulia. Sejak itu disebut Abu Jahal. Katanya pemain pedang. Katanya penunggang kuda hebat. Pahlawan perang. Kok beraninya sama perempuan? Dasar bodoh. Makanya disebut oleh Nabi Abu Jahal. Laki kok lawan. Jadi kalau ada suami kok tiap hari ngomel lawannya istrinya, jamaah mulia, gak matching gitu. Ya. Laki itu lawannya laki lawan perempuan. Masya Allah. Nah, ini jamaah rahimahullah. Maka seorang muslim, al-muslimu man salimal muslimun min lisani wa yadi. Seorang muslim itu orang yang menjadikan sebab keselamatan orang lain lidah dan tangannya. Berikutnya, ya, siapa kemudian orang yang terbaik dalam agama? Orang yang paling baik akhlaknya. Orang akhlaknya baik itu derajatnya tinggi. Insya Allah. Kita sering mendengar kalau tausiah di Madinah itu, ya, kalau kalian tak mampu, ya, untuk mengamalkan dengan amalan yang berat, sosial kalian kurang mampu, ya, ibadah vertikal kalian kurang mampu, tahajud kalian kurang, duha kalian kurang, pick up lah semuanya dengan akhlak yang baik. Karena akhlak yang baik termasuk orang yang mulia. Ahasinukum akhlaqa khairukum islama. Orang yang terbaik Islamnya itu ahasinukum akhlaqa idza faqihu. Itu orang yang terbaik akhlaknya. Innal mu'min, sesungguhnya seorang mukmin la yudrikul bi husni khuluqi darajatil qaimil lail shaimin nahar. Orang yang baik akhlaknya itu mampu menyamai derajat keutamaan orang yang qiyamul lail dan menghabiskan siang dengan puasa. Siapa orang yang terbaik lagi? Orang yang terbaik lagi dalam riwayat hadis sahih an Hamzah bin Suhaib radhiyallahu anhu an abihi, ya, qal fa inna Rasul sallallahu alaihi wasallam qal, Nabi mengatakan khairukum man at'ama at-ta'am, rawahu Ahmad. Orang yang terbaik lagi dalam riwayat Imam Ahmad, khairukum man at'ama at-ta'am. Orang terbaik di antara kalian
man at'ama ta'am, seneng ngasih makan orang. Loh, ya seneng ngasih makan. Kalau ngajak jalan tuh mesti mampir. Nah, mampir. Masya Allah, mampir ke warung kan itu kan. Kan ada orang itu seneng ngajak jalan, gak seneng ngajak kalau diajak mampir alasannya ada aja. Yang warungnya kurang enak lah, yang udah deket waktu sholat lah, yang ke maghriban lah, ada saja alasannya. Nah, khairukum man at'ama ta'am. Orang terbaik itu orang yang seneng ngasih makan. Insya Allah ngasih makan orang. Ini orang yang terbaik. Ya, ngumpul-ngumpulin orang, ngasih makan. Ngumpul-ngumpulin orang, yaitu si sembako. Itu orang terbaik. Orang yang terbaik lagi jamaah mulia, Masya Allah, disebutkan dalam satu riwayat yang kita sudah hafalkan, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi orang terbaik lagi dalam hadis sahih, yaitu orang yang paling banyak manfaatnya. Ya, dalam riwayat Imam Jabir, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik, orang yang banyak manfaatnya. Ya ma'arahimakumullah, inilah yang kita sampaikan. Ya, semoga ada manfaatnya. Semoga tatkala kita menuju Allah Ta'ala penuh dengan amal-amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara amal yang bikin Allah ridho, itu kan, di antara amal yang memberatkan pahala, yang gampang menuju surga adalah ngantuk di majelis taklim. Ya Allah, ngantuknya saja amal terbaik, apalagi meleknya. Ya, apa dalilnya? Dalilnya riwayat Imam At-Tirmidzi an Anas bin Malik. Ada dalilnya ya mau ya. Ya dikatakan man kharaja italabil ilmi, siapa orang yang keluar untuk nyari ilmu, maka wa huwa fi sabilillah, ya dihitung fi sabilillah hatta yarji'a. Loh, dihitung jihad fi sabilillah. Bahkan Nabi menyebutkan majelis ilmu itu menjadi majelis surga. Dua taman surga yang disebutkan oleh Nabi di dunia ini, hanya ada dua taman surga yang disebut oleh Nabi. Pertama adalah ma baina baiti wa mimbari raudha min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman surga, yaitu raudhah di Madinah. Ya, tapi perlu biaya. Ada raudhah selain di Madinah. Itu apa kata Nabi? Irta'u miryadil jannah. Kalau kami lagi jalan-jalan, kok lihat taman surga, irta'u miryadil jannah. Masuklah kamu ke taman itu, cicipi hidangannya, rengku keuntungannya. Wa maryadul jannah ya Rasulullah. Apa taman surga itu ya Rasulullah? Halaqad dzikr ay majlis al-ilm, yaitu halaqah zikir, mengingat Allah. Qala Allah Ta'ala wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni majlis ilmu. Loh, maka Nabi mengatakan ad-dunya mal'unatun ma fiha. Dunia itu terkutuk, ya, semua isinya pun terkutuk, illa kecuali zikrullah, diisi dengan zikir ke Allah. Yang kedua yaitu hal yang sesuai dengan zikir, mengingat Allah Ta'ala. Wa ma walahu, yang ketiga disebutkan khusus, wa aliman au muta'allima, ngajar atau belajar. Ngajar atau belajar itu singkatannya majelis taklim. Makanya di antara amal yang memudahkan ke surga itu apa? Ngantuk di majelis taklim. Apalagi tidur, apalagi melek, apalagi tidur, apalagi melek. Masya Allah. Ya, semoga manfaat dan diridhoi oleh Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Dah sampai di sini dulu. Boleh tanyakan, silakan. Nggak ada, pulang. Baik, bismillah Ustaz. Ini ada pertanyaan terkait dengan julukan yang disematkan Allah kepada Abu Jahal. Itu kan sebab karena dia zalim kepada perempuan gitu saja. Nah, bagaimana kalau misalkan terjadi sebaliknya? Ya, perempuan zalim kepada laki-laki, dengan dia tidak menghormati laki-laki, bahkan berani untuk menghardik laki-laki. Nah, gimana ini hukumnya? Apakah sematan yang harus disematkan kepada perempuan semacam ini? Gitu. Ya, perempuan itu zalim sama laki-laki ya lebih parah lagi. Ya.
Karena dolim itu kebanyakan dari kelompok laki. Jadi keparahan dalam agama itu ketika derajatnya lebih bawah. Laki dengan perempuan, kuatan laki. Kok ada yang lemah, dolim sama yang kuat. Nah ini lebih parah lagi. Makanya seorang istri itu jangankan ngomel, ya, mengabaikan ajakan suami saja sudah termasuk hukum haram, ya. Makanya Nabi sampai mengatakan, jamaah mulia, 3 orang yang sholatnya ditolak oleh Allah. 3 orang yang sholatnya ditolak oleh Allah Ta'ala. Bahkan dalam hadis katakan, la tartafihum ala ru'usihim. Ya, sholatnya nggak naik ke atas kepala, nggak apalagi ke langit. Siapa 3 kelompok itu? Rajulun amma qauman fahum lahu karihun. Pertama, imam yang dibenci makmum. Imam yang dibenci makmum itu sholatnya imam gak naik ke langit. Insya Allah. Yang dibenci makmumnya macam-macam. Apa yang menjadi penyebabnya? Yang kedua, itu imra'atun wabatat wa zawjuha 'alayha sakhitun. Istri yang bikin manyun suami. Loh tuh Bu, Mas, gak ngomel. Istrinya gak ngomel, cuma bikin manyun. Diajak main catur malam-malam gak mau, kan itu kan. Maka suaminya kemudian tidur di ruang tamu sambil manyun semalam suntuk itu, ngomel-ngomel sendiri, ya. Manyunnya suami itu bikin sholatnya istri ditolak oleh Allah. Tuh dengerin tuh, ya. Insya Allah yang ada suaminya, insya Allah ya, nggak adanya itu nanti ngangenin kalau nggak adanya, ya. Insya Allah. Makanya dikatakan bikin manyunnya saja itu bikin marahnya Allah Ta'ala. Apalagi ngomel, banting, ya, suaminya dibanting, ya. Insya Allah. Suaminya dicakar-cakar. Loh ada. Suami takut istri ya banyak yang salah juga suaminya juga. Laki kok takut? Nah, ya, Masya Allah. Gitu. Jadi itu belum bertingkah, masih bikin manyun, ya. Itu masalah. Istri bikin manyun suami, sholatnya ditolak. Lah kalau suami bikin manyun istri, itu sampai detik ini nggak ada hadisnya. Mau ya, itu nggak ada hadisnya. Jadi seperti itu. Lah baru yang ketiga, wa akhawani mutasoriman, 2 orang yang tidak bertegur sapa. Lebih dari 3 hari, sholatnya pun juga ditolak oleh Allah. Gitu. Ya. Sama dengan as-sariqu was-sariqatu, pencuri laki, pencuri perempuan. Kalau disebutkan laki, oh berarti yang banyak nyolong itu laki. Kok ada perempuan nyolong? Ini lebih parah lagi dosanya. Urusan zina, perempuan dulu. Az-zaniyatu waz-zani, perempuan yang zina, laki-laki yang zina, perempuannya disebutin dulu. Karena urusan yang memantik rasa itu adalah perempuan. Kok ada laki seperti itu? Lebih parah lagi. Begitu jawabannya, ya. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Monggo. Udah Bu? Udah pulang ya? Udah. Ya, enak ya. Udah Bu? Udah. Ya, insya Allah sampai di sini dulu, ya. Semoga manfaat, semoga kita semuanya selalu senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukan bacaan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.